Shalom Jemaat GBI SM3 Tegal. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan ada untuk setiap kita. Tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali di ibadah raya hari ini pada tanggal 25 April 2021. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa, siapkan catatan untuk mencatat setiap firman Tuhan yang merema dalam kehidupan kita. Pelayanan hari ini akan dilayani oleh tim Praise Worship GBI SM3 Tegal dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Muda Handoyo. Sebelum kita memulai, mari kita menyatukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Kami bisa beribadah kembali, kami bisa bersekutu kembali di dalam hadirat-Mu. Tuhan, kiranya Bapa, Engkau urapi ibadah hari ini, Engkau urapi setiap pelayan-Mu, setiap hamba-hamba-Mu, setiap jemaat-Mu yang akan beribadah. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Siap untuk memuji Tuhan? Woo! Two, one, two, one, gampang. Oh yeah. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir
nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Yeay! Mari sama-sama katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Yo! Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh! Wow! Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Perlu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Woo! Amen. Mari kita sama-sama katakan, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Sama-sama kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh! Oh! Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kau ajaib dan mulia perbuatanmu dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerahmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Bapa yang setia, tak pernah sadar diri, kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu, sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah.
kepadaku, ku agungkan Engkau. Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau baik. Mari kita sembah Dia. Oralamaya sikarana maya she. Haleluya, Kau Allah yang setia Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, sebab Kau baik. Kau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Oh, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Makasih Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sama-sama kita katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, kasih Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kembali kami datang kepada Engkau melalui ibadah online ini. Kami menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau karena kasih Tuhan yang luar biasa, karya penebusan Tuhan yang sangat luar biasa yang menyelamatkan kehidupan kami. Dan saat ini juga kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari berbicara kepada setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Kami menyerahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah online GBI Asem 3. Dan saudaraku, kita masih di dalam tema sehati.
Langsung saja kita akan baca di dalam Markus 2 ayat 1-5 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ayat 5 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara, dari ayat yang kita baca, kita melihat ada beberapa hal yang menarik yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kisah heroik ini menggambarkan apa? Mereka sehati dalam kepedulian. Jadi poin yang pertama kita bisa ambil di dalam kisah ini adalah 4 orang ini adalah orang-orang yang peduli. Mereka sehati untuk melakukan kepedulian. Saudara, mengasihi orang, mempedulikan orang lain bisa dilakukan sendiri-sendiri. Bisa dilakukan masing-masing. Tetapi akan sangat powerful, akan sangat luar biasa kalau kepedulian dilakukan bersama dengan orang-orang lain dengan sehati. Semangat dan kerjasama menciptakan suatu keharmonisan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ya, saat ini orang lebih cenderung untuk berperan sendiri, istilahnya one man show, menghasilkan sesuatu yang hebat sendiri. Tetapi saudara, sekuat dan sesemangat apapun seseorang, namun bila tidak didukung oleh orang lain, maka suatu saat pasti akan rubuh. Karena itu kisah ini begitu menginspirasi setiap kita, bagaimana kita melakukan kepedulian akan sesama. Tetapi saudaraku, kepedulian akan sesama sangat terasa indah tatkala seseorang tidak memperhitungkan pengorbanan yang telah dilakukan. Mereka bersama-sama dengan sehati peduli kepada temannya. Ya, mereka berkata, "Hei, ada seorang yang luar biasa namanya Yesus. Dia sedang ada di kota kita. Mari kita ke sana. Katanya ada banyak orang disembuhkan. Kita berharap supaya teman kita ini disembuhkan." Lalu bagaimana caranya? Mereka mulai memikirkan cara untuk membawa temannya supaya berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mendapatkan kesembuhan. Saudaraku yang kekasih, hal yang pertama dari kisah yang kita baca ini adalah mereka sehati di dalam kepedulian. Hal yang kedua, saudaraku yang kekasih, mereka memiliki tekad yang bulat. Apa tekad bulat mereka, saudara? Mereka bertekad untuk bertemu Yesus, di mana Yesus akan menyembuhkan teman mereka. Saudara, bayangkan pertemanan mereka, sementara yang lain dengan tubuh normal bisa berjalan, tetapi ada satu teman mereka yang selalu terbaring saja. Mungkin mereka kumpul bareng-bareng, tapi mereka tidak bisa melakukan aktivitas yang seperti orang normal biasa, karena ada satu teman mereka lumpuh. Itu sebabnya mereka punya tekad. Mereka mau ketemu dengan Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus menyembuhkan teman mereka. Nah saudaraku, tekad yang bulat tersebut bisa mengatasi semua rintangan. Orang kalau sudah punya tekad yang bulat, mereka bersama-sama punya tekad yang bulat, maka sangat mudah untuk mengatasi semua rintangan. Tapi kalau mereka tidak punya tekad yang bulat, ketika mereka menghadapi rintangan sedikit, mereka sudah berkata, "Ah, tidak mungkin, ya sudahlah.
kamu terima nasib ya temanku, kamu lumpuh nggak apa-apa. Gitu saudaraku yang kekasih. Tetapi dikatakan mereka punya tekad yang bulat. Nah, saudara, yang pertama rintangan yang mereka hadapi apa? Tidak diberitahu di dalam Alkitab apakah keempat orang ini punya postur tinggi badan yang sama. Itu bisa menjadi hambatan Bapak Ibu Saudara. Bayangkan ketika satu orang di depan kanan, satu orang di depan kiri, satu orang di belakang kanan, satu orang di belakang kiri. Ketika ada satu orang yang postur tubuhnya lebih pendek dari yang lain, itu bisa menjadi hambatan dan rintangan. Tapi itu bisa mereka hadapi dengan sangat mudah. Bagaimana? Yang posturnya lebih tinggi, mereka menurunkan gotongan mereka sehingga bisa sama rata. Bukan hanya itu, dikatakan mereka tidak bisa masuk ke rumah itu karena sesak, penuh dengan orang. Saudara, bukan berarti orang-orang yang ada di situ tidak peduli dengan orang yang lumpuh ini, tapi karena mereka sudah tidak bisa geser-geser lagi karena sesak. Itu rintangan yang luar biasa, saudara. Ya, nah, tekad yang bulat, mereka mencari cara agar mereka mencapai goal mereka, yaitu membawa temannya sampai kepada Yesus, sampai disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, di cerita ini dikatakan akhirnya mereka punya ide untuk naik atap. Saudara, naik atap membawa orang yang lumpuh ini sangat sulit dan beresiko. Saya membayangkan bagaimana caranya. Kalau naik atap dengan menggunakan tilam, maka orang lumpuh itu akan posisi seperti ini dan dia bisa terjatuh. Mungkin mereka punya cara, ada salah satu orang yang kuat menggendong orang lumpuh ini. Kemudian teman yang lain akan, orang Tegal bilang, nyunggi di belakangnya. Ya, teman yang lain membantu sampai naik ke atap. Saudaraku yang kekasih, mereka tidak patah semangat. Karena apa? Mereka punya tekad yang bulat. Ya. Nah, kemudian ada satu hambatan lagi setelah sudah sampai di atas. Bagaimana caranya untuk menurunkan orang lumpuh tersebut, teman yang lumpuh tersebut? Saudaraku, bentuk rumah orang Palestina pada waktu itu ya, memungkinkan orang untuk bisa naik di atapnya, ya. Karena atapnya rata seperti itu. Nah, tetapi ada satu masalah, bagaimana setelah di atas menurunkan teman yang lumpuh itu, saudara. Dibutuhkan kekompakan dalam satu komando. Mereka harus punya kerendahan hati teman-teman yang lain. Ada satu orang yang memimpin, paling tidak mengomandoin untuk menghitung, ya. Berapa kali ketika saya melayani penguburan jemaat di Kerkhof atau di tempat lain, maka ketika peti diturunkan menggunakan tali, ya, mereka harus kompak, ya. Saya melihat teman-teman kita yang ada di Cembengan itu, walaupun mereka ada yang sudah tua, tapi mereka kompak, saudaraku, ya. Mereka hitung, mereka turunkan pelan-pelan. Kalau ada satu orang yang talinya diturunkan lebih cepat, maka akan, orang Tegal ngomong, glempang, saudara, ya. Ya, ini akan sangat berbahaya bagi orang lumpuh. Dihitung 1, 2, 3, mereka harus turunkan pelan-pelan dan harus seimbang sampai turun ke tanah. Saudara, dibutuhkan satu komando, ya. Bukan saja kekuatan, tetapi satu komando, mereka harus seimbang, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam hal bermusik, ya, orang sehebat apapun dalam memainkan alat musik, tetapi jika tidak dalam satu komando, maka hasilnya amburadul.
hasilnya tidak karuan. Satu sama lain pengen menonjol. Aku hebat main keyboard, aku mau nunjukin kehebatanku. Aku hebat main drum, aku mau tunjukin kehebatanku. Aku hebat main gitar, aku mau tunjukin kehebatanku. Memang mereka orang-orang yang bagus dalam bermusik, tetapi jika dalam bermusik bersama-sama dan mereka tidak ada dalam satu komando, maka hasilnya amburadul. Nah, saudaraku yang kekasih, saya ingin memberikan contoh kepada Bapak Ibu Saudara. Kita lihat sebentar. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Saudara lihat, mereka memainkan dengan skill mereka yang bagus, yang baik. Tetapi mereka main amburadul. Kenapa? Karena mereka tidak ada dalam satu komando. Bermusik sederhana, tetapi dalam satu komando, hasilnya bisa kita nikmati. Kita lihat sebentar. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mau bersehati, tapi ketika ada orang mau menonjolkan dirinya lebih daripada yang lain, maka apa yang terjadi, saudara? Hasilnya tidak maksimal. Tetapi ketika walaupun mereka punya kehebatan tertentu, tapi mereka sama-sama mau merendahkan diri, mereka mau sama-sama dipimpin oleh komando, satu komando, maka hasilnya sangat luar biasa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita punya komandan yang luar biasa dalam hidup kita. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberikan komando kepada setiap kita melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam sehati melayani juga ada komando dari Bapak Gembala atasan kita. Komando itu diturunkan, ya. Kemudian apalagi di Komsel kita ada satu komando dari PKS. Dalam rumah tangga ada komando, satu komando, yaitu apa? Ayah sebagai komandan yang mengarahkan. Sehingga kekompakan kita, kesehatian kita terarah dan mengerucut, tidak jalan sendiri-sendiri. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, resiko yang diambil oleh keempat orang ini cukup besar. Namun bagi mereka tentu lebih berharga nyawa temannya, lebih berharga kesembuhan temannya. Itu sebabnya mereka lebih memprioritaskan kesembuhan temannya daripada rasa malu. Dan juga kemungkinan mereka merusak rumah orang lain, ya, untuk bisa menurunkan temannya. Saudaraku yang kekasih, ketika tilam itu diturunkan dengan tali dari atas atap, maka apa yang terjadi? Semua mata memandang kepada tilam yang diturunkan itu. Semua orang menoleh, ada apa itu di atas? Mereka tidak lagi memperhatikan Yesus. Pada saat itu pengajaran Yesus terputus dan terganggu.
Tapi kita mau melihat apa reaksi Tuhan Yesus. Dikatakan dalam ayat yang kelima, saudaraku. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun pengajaran Yesus terputus pada saat itu, tapi Tuhan Yesus tidak merasa terganggu. Malah Tuhan Yesus terkesima dengan apa yang terjadi. Saudara, hasil dari kesehatian 4 orang ini, hasil dari tekad yang bulat dari keempat orang ini, hasil dari kepedulian 4 orang ini apa, saudara? Yang pertama, Yesus memberikan pujian tentang iman kepada mereka. Siapa yang Yesus puji, saudaraku? Tadi ayat 5 dikatakan, ya, ketika Yesus melihat iman mereka. Saudara, ada kata mereka yang artinya jamak, ya. Tuhan Yesus tidak berkata Yesus memperhatikan iman orang yang lumpuh itu, tidak. Bukan hanya iman yang lumpuh yang diperhatikan oleh Yesus, tetapi iman mereka secara jamak. Yesus memuji mereka, Bapak Ibu Saudara. Yesus memuji iman kawan-kawan orang yang lumpuh itu. Dan Yesus menilai perbuatan mereka sebagai perbuatan imani. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur, ya, belajar dari kisah ini. Ketika kita melakukan kepedulian kepada orang lain, ketika kita dengan sehati bukan hanya melakukan kepedulian, tapi kita melewati rintangan-rintangan yang ada. Kita melewati resiko-resiko yang berat. Tapi lihat hasilnya. Yesus menoleh dan Yesus memuji. Mungkin kepedulianmu bersama teman-teman Komsel tidak diperhatikan orang lain, tapi dengar baik-baik hari ini, saudara. Yesus menoleh kepedulianmu kepada orang-orang lain di dalam Komsel. Dan Yesus memuji iman saudara. Orang lain boleh tidak memperhatikan, tapi Yesus melihat, Yesus memuji mereka. Hal yang kedua, hasil dari kesehatian 4 orang ini adalah keselamatan terjadi. Karena apa? Tuhan Yesus berkata, dosamu diampuni. Saudaraku, kita yang sudah diselamatkan, mari kita mau melakukan kepedulian kepada orang lain. Supaya apa? Supaya keselamatan juga terjadi atas orang-orang yang kita layani. Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Artinya apa? Ada keselamatan buat orang yang lumpuh tersebut. Dan hasil yang ketiga, yang terakhir dari kesehatian 4 orang ini apa, saudara? Kesembuhan terjadi. Tuhan berkata kepada orang si lumpuh, angkat tilangmu, berjalanlah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebuah kisah yang mungkin sudah sering kali kita baca atau kita dengar. Tetapi kita belajar satu hal pada hari ini. Ketika kita sehati untuk mempedulikan orang lain, kita memiliki tekad yang bulat, dan tekad yang bulat itu bisa membuat kita mengatasi segala rintangan, resiko-resiko yang berat, maka kita akan menikmati hasilnya. Pujian dari Tuhan Yesus, keselamatan terjadi atas orang yang kita layani. Dan yang ketiga, mujizat terjadi, orang yang kita layani disembuhkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebuah kisah yang menginspirasi kami. Untuk kami boleh sehati
di dalam kepedulian. Untuk kami boleh sehati memiliki tekad yang bulat, sehingga kami boleh melalui rintangan-rintangan, resiko-resiko yang berat. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menerima hasil yang luar biasa ketika kami melakukan kesehatian yang sama dilakukan oleh teman-teman yang lumpuh ini. Kami mendapatkan pujian dari Tuhan. Kami melihat keselamatan orang-orang yang kami layani. Dan yang ketika kami melihat dan kami mengalami sendiri mujizat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan boleh selesai, tapi Roh Kudus biar Engkau menjamah setiap kami, terus menjamah setiap kami. Biarlah kami boleh melakukan ini, mulai dari keluarga kami boleh sehati untuk mempedulikan orang lain. Mulai dari kelompok-kelompok kecil, komsel-komsel, kami boleh sehati untuk mempedulikan melayani orang lain. Sampai kepada lingkup yang lebih besar, gereja Tuhan. Kami boleh sehati untuk mempedulikan dan melayani orang lain. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya percaya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang akan memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat mengirimkannya melalui rekening berikut ini. Sebelum kita memberikan persembahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami beri Tuhan itu bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikut kita akan menyaksikan beberapa pengumuman untuk sepekan ke depan. Shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tata. Nama saya Queen. Nama saya Gilbert. Teman-teman jangan lupa ya untuk selalu mengikuti Zoom Abi yang diadakan setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Dan mulainya jam 10 pagi teman-teman. Walaupun di masa pandemi seperti ini, teman-teman harus tetap semangat ya. Tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu secara online dengan Superbook. Dan jangan lupa untuk berdoa dan membaca Alkitab setiap hari di rumah ya. Kita doakan yang terbaik untuk kota dan negara kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai semuanya, nama saya Jessica. Kali ini kami akan menyampaikan info Arrow Community. Nah, udah gak kerasa banget ya udah memasuki bulan Mei. Iya, dan di bulan Mei ini Arrow Community mengadakan Arrow Zoom lagi loh. Kapan tuh?
hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 jam 5 sore. Nah, oke, temanya apa? Temanya ketulusannya di luar logika. Wow, menarik banget nih kayaknya. Nah, jadi buat kalian, join yuk minggu depan. Yuk, see you. Dadah. Dadah. Sekian informasi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita bersepakat sehati dalam doa-doa syafaat kita. Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, kami berdoa menaikkan doa syafaat kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, yang memberkati Bapak Jokowi dan wakilnya, kami memberkati setiap para menteri dan staf yang ada, kiranya mereka boleh bekerja dengan baik, penuh dengan roh takut akan Tuhan, hikmat Allah terus mengalir buat setiap mereka, dan Tuhan memberkati tanpa terkecuali dari tingkat atas sampai tingkat bawah sekalipun. Terus Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, kami juga teringat untuk beberapa tempat di Indonesia mengalami bencana alam. Kami memberkati korban bencana alam yang ada, kiranya Tuhan cukupkan, berikan roh yang tenang, roh damai sejahtera atas hidup mereka. Cukupkan yang menjadi kebutuhan mereka hari-hari ini. Mereka terus dalam lindungan Tuhan, mereka terus sehat Tuhan. Dan Bapa, kami juga berdoa memberkati di mana kami tinggal, Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Kiranya terus Allah memberkati pemimpin-pemimpin kami juga, dan curahkan roh takut akan Tuhan, roh damai sejahtera, roh persatuan di tengah-tengah kota kami ya Bapa. Tuhan memberkati juga untuk pelayanan yang ada di GBI Asam 3, baik lewat Zoom maupun yang sudah berketemuan. Kiranya Tuhan memberkati doa pagi, doa malam Tuhan, lewat komsel-komsel yang ada, pelayanan anak sekolah minggu, remaja, dewasa, muda. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Biar Allah yang tidak pernah terbatas terus memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu boleh rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Jemaat-jemaat boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau tanpa terkecuali ya Bapa. Tuhan memberkati juga untuk pelayanan Jun, Wakil Gembala dan staf kantor yang ada. Kiranya Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan, dengan hikmat yang daripada Engkau sendiri, untuk terus isi hatimu disampaikan dan mereka boleh melakukannya, menggenapinya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang menjadi kerinduan hatimu boleh Engkau curahkan kepada hamba-hambamu, dan kami boleh melakukannya untuk memuliakan nama-Mu saja. Bapa, kami juga teringat untuk jemaat-jemaat yang mungkin terbaring sakit maupun ada yang di rumah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan roh damai sejahtera atas mereka. Mereka boleh percaya bahwa pertolongan Tuhan yang memberikan damai sejahtera, memberikan kesembuhan buat yang mereka alami hari-hari ini. Mungkin ketakutan, kekhawatiran, mereka boleh percaya, mengandalkan Engkau setiap saat. Ketika mereka mengalami Tuhan permasalahan dalam hidup mereka, mereka boleh bersandar kepada Engkau. Tuhan, kami serahkan doa-doa ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dengan segenap hati. Sebagaimana firman-Mu yang disampaikan, berikan kepada kami semua roh kepedulian, roh kesehatian, sehati untuk memperdulikan orang lain, terutama saudara-saudara kami yang lemah. Tolong kami ya Roh Kudus. Biarlah karakter Kristus yang peduli, yang mengasihi, boleh melimpah dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah kiranya Engkau mencurahkan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa untuk memampukan kami mentaati segala apa yang Kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Let's just sing the song together. Hey, yeah. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai, indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah
wajah berseri. Dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai, indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Ku terpaku melihat-Mu. Oh, yeah. Ku terkagum memandang-Mu. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Indah, kau sungguh indah, kau sungguh indah, kau sungguh indah.